Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dimanapun saudara berada saat ini. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa diberikannya melimpah di dalam hati dan pikiran kita. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap nafas yang Kau berikan, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau mau selalu berbicara dengan kami anak-anak-Mu. Dan sekarang kami mau masuk dalam waktu saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami, jauhkanlah dari semua yang bisa mengganggu kami, baik dari luar maupun dari dalam hati kami. Bukalah telinga hati kami supaya kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Berikanlah kami hati yang peka supaya kami bisa melihat kebenaran firman-Mu. Beri kami pengertian supaya kami bisa menangkap setiap pesan yang Engkau sampaikan. Kami tahu ya Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Jadi kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penerang jalan kami dan penuntun hidup kami, supaya kami bisa hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah saudara berhenti sejenak dan merenungkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini? Kita seringkali disibukkan dengan berbagai hal, pekerjaan, keluarga, cita-cita, bahkan mungkin sekedar mengejar kesenangan sesaat. Namun di tengah hiruk-pikuk dunia ini, ada sebuah kebenaran abadi yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kebenaran ini tercatat dengan indah dalam Alkitab, tepatnya di surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat ini adalah salah satu mutiara terindah dalam firman Tuhan. Ia berbicara tentang tiga hal yang akan tetap ada, yang akan menemani kita melewati suka dan duka kehidupan. Ketiga hal itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara ketiganya, kasih adalah yang terbesar. Mari kita selami lebih dalam makna dari ketiga pilar kehidupan rohani ini. Kita akan melihat mengapa ketiganya ini begitu penting dan bagaimana kita bisa menghidupinya dalam keseharian kita. Saya mengajak Anda untuk membuka hati dan membiarkan firman Tuhan ini menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup yang sejati. Hal yang pertama yaitu iman. Pertama-tama mari kita bahas tentang iman. Apa itu iman? Seringkali kita mengartikannya sebagai percaya. Ya, itu benar. Iman adalah percaya kepada Tuhan, kepada janji-janjinya, meskipun kita tidak selalu bisa melihat bukti fisik di depan mata. Bayangkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang kokoh pasti memiliki fondasi yang kuat. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu akan mudah roboh diterpa badai. Begitulah iman dalam kehidupan rohani kita. Iman adalah fondasi yang menopang seluruh keberadaan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memiliki iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Ia mengasihi kita,
bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa Ia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Bahkan ketika kita menghadapi masalah yang berat, imanlah yang membuat kita tetap berdiri tegak. Imanlah yang membisikkan di telinga kita bahwa Tuhan sanggup, Tuhan punya jalan keluar bagi kita. Coba ingat-ingat berapa kali dalam hidup kita merasa putus asa? Mungkin kita menghadapi sakit penyakit, kesulitan keuangan, atau masalah dalam keluarga. Dalam situasi seperti itu, seringkali kita tergoda untuk menyerah. Namun di sanalah iman berperang. Iman membuat kita melihat melampaui keadaan yang sulit. Iman membuat kita yakin bahwa di balik awan mendung, matahari tetap bersinar. Iman bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu mujizat datang. Iman mendorong kita untuk bertindak. Dan ketika kita percaya Tuhan akan menolong kita, kita juga akan berusaha. Kita berdoa, kita bekerja, kita mencari solusi sambil menyerahkan semua hasilnya kepadanya. Iman yang sejati adalah iman yang hidup, yang aktif, yang terus bertumbuh setiap hari. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita? Salah satunya adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semakin kita mengenal siapa Tuhan melalui firman-Nya, semakin kuat iman kita kepadanya. Selain itu, dengan berdoa dan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, iman kita akan semakin teguh. Ingatlah, iman adalah anugerah dari Tuhan, dan Tuhan rindu iman kita terus bertumbuh di dalamnya. Hal yang kedua yaitu pengharapan. Setelah iman, mari kita bicara tentang pengharapan. Pengharapan seringkali diibaratkan seperti jangkar yang menahan kapal agar tidak terseret badai. Atau bisa juga seperti lentera yang menerangi jalan di kegelapan malam. Pengharapan Kristen bukanlah sekedar berharap semoga terjadi, seperti kita berharap undian lotre. Bukan. Pengharapan Kristen adalah keyakinan yang pasti akan hal-hal baik yang akan datang karena kita tahu siapa yang memegangnya, yaitu Tuhan. Pengharapan kita berlandaskan pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Hidup ini tidak selalu mulus. Ada kalanya kita dihadapkan pada kekecewaan, kegagalan, atau rasa sakit yang mendalam. Di saat-saat seperti itu, pengharapanlah yang mencegah kita jatuh ke dalam keputusasaan yang dalam. Pengharapan mengingatkan kita bahwa ada hari esok, bahwa ada Tuhan yang peduli, dan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Bayangkan seseorang yang sedang terbaring sakit parah. Jika ia tidak memiliki pengharapan untuk sembuh, ia mungkin akan menyerah dan tidak berjuang lagi. Namun jika ia memiliki pengharapan, ia akan terus berjuang, ia akan mengikuti pengobatan, dan ia akan tetap percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat. Pengharapan juga berbicara tentang masa depan. Kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Pengharapan ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup di dunia ini dengan sukacita, meskipun kita tahu dunia ini tidak sempurna. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik menanti kita di akhir perjalanan ini. Lalu, bagaimana kita menjaga agar pengharapan kita tetap menyala? Dengan mengingat kembali janji-janji Tuhan. Dengan merenungkan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan.
dengan bersaksi tentang kebaikannya dalam hidup kita dan hidup orang lain. Dan yang terpenting, dengan terus melekat pada Kristus, sumber segala pengharapan kita. Dialah yang menjadi jangkar jiwa kita yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Hal yang ketiga yaitu kasih. Dan akhirnya kita sampai pada yang terbesar di antaranya yaitu kasih. Ayat 1 Korintus 13 ini sering disebut sebagai pasal kasih karena begitu dalamnya Paulus menjelaskan tentang kasih. Mengapa kasih disebut yang terbesar? Iman dan pengharapan adalah penting dan sangat penting. Namun iman dan pengharapan akan mencapai puncaknya ketika kita sudah bersama Tuhan kelak. Kita tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan secara abstrak karena kita sudah melihatnya secara langsung. Kita tidak perlu lagi berharap akan surga karena kita sudah ada di sana. Tetapi kasih akan tetap ada, bahkan akan semakin sempurna di hadirat Tuhan karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kasih bukanlah sekedar perasaan romantis atau simpati sesaat. Kasih yang dibicarakan Paulus di sini adalah kasih yang ilahi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jenis kasih seperti inilah yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaan sorga, turun ke dunia, hidup menderita, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kasih yang tidak terhingga, kasih agape. Kasih adalah inti dari segala hukum Allah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika kita memiliki kasih, semua perbuatan kita akan dimotivasi olehnya. Kita akan mengasihi Tuhan karena Ia lebih dahulu mengasihi kita, dan dari kasih kepada Tuhan muncullah kasih kepada sesama. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih ini dalam hidup kita? Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata, dengan memaafkan orang yang bersalah kepada kita, dengan membantu sesama yang membutuhkan, dengan melayani Tuhan dan sesama tanpa pamrih, dengan bersabar terhadap kekurangan orang lain, dengan berani menegur dalam kasih ketika diperlukan. Hidup yang dipenuhi kasih akan memancarkan terang Tuhan kepada dunia. Kasih adalah bukti nyata bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kasih yang sejati akan membawa kedamaian, sukacita, dan keharmonisan dimanapun kita berada. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, 1 Korintus 13 ayat 13 mengingatkan kita akan 3 hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Iman adalah dasar keyakinan kita, pengharapan adalah kekuatan kita untuk terus melangkah, dan kasih adalah tujuan akhir serta motivasi tertinggi dari segalanya.
Mari kita senantiasa memupuk iman kita agar kita semakin teguh dalam menghadapi badai kehidupan ini. Mari kita terus menyalakan lentera pengharapan agar kita tidak pernah kehilangan arah dalam kegelapan. Dan yang terpenting, mari kita hidup dalam kasih, karena kasih adalah yang terbesar, yang tidak akan pernah berkesudahan, dan yang akan membawa kita pada persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita, baik di saat suka maupun duka, biarlah iman menjadi jangkar kita, pengharapan menjadi kompas kita, dan kasih menjadi tujuan akhir dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, hidup kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan yang menjadi bagian dari saat teduh kita hari ini. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas waktu yang indah ini di mana kami boleh merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Kau nyatakan melalui 1 Korintus 13 ayat 13 yang mengingatkan kami akan 3 hal utama dalam hidup kami, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar dan renungkan ini tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala kami, tetapi sungguh-sungguh meresap ke dalam hati dan mengubah hidup kami. Tolonglah kami untuk terus menumbuhkan iman kami kepadamu, iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan, bahkan di tengah badai kehidupan. Dan biarlah kami senantiasa percaya pada kuasa-Mu yang tidak terbatas dan rencana-Mu yang sempurna bagi kami. Kuatkanlah juga pengharapan kami ya Bapa. Di dunia yang seringkali mengecewakan ini, ingatkanlah kami bahwa ada masa depan yang pasti di dalam Engkau. Biarlah pengharapan akan kedatangan Kristus dan kehidupan kekal bersamamu menjadi lentera yang menerangi setiap langkah kami, memberi kami kekuatan untuk tidak menyerah dan terus berjalan maju. Dan yang terpenting dari semuanya ini ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti yang telah Engkau tunjukkan melalui anak-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi dan kekuatan kami. Ajarlah kami juga untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, tanpa pandang bulu, tanpa mengharapkan balasan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata akan iman, pengharapan, dan kasih yang berasal daripada-Mu. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan terang-Mu di dunia ini. Lindungi dan sertai setiap langkah kami saat kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan jauhkan kami dari segala yang jahat. Tuntunlah kami senantiasa di jalan kebenaran-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Kepala Gereja. Amin.